Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali di pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan prinsip geografi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek geografi. Jangan dilupakan ya, objek geografi itu merupakan kajian materi dalam pelajaran geografi, yaitu kajiannya tak terlepas dari yang namanya geosfer. Yang ada 5 itu, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan pendekatan geografi, dan kalian mampu juga memberikan contoh masing-masing dari pendekatan geografi, serta kalian dapat mengidentifikasikan prinsip geografi, dan kalian dapat memberikan contoh dari prinsip geografi. Oke, jadi apa itu pendekatan geografi? Ya, ngomong-ngomong pendekatan itu merupakan metode atau cara. Jadi pendekatan geografi itu adalah metode atau cara untuk melihat, mempelajari, mengkaji fenomena geosfer yang terjadi. Nah, dalam pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama itu ada pendekatan keruangan, yang kedua ada pendekatan ekologi atau lingkungan, dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Ya, jadi pendekatan geografi itu merupakan metode atau cara, dan dalam pendekatan geografi ada 3. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu pendekatan keruangan atau nama lainnya spasial? Jadi pendekatan keruangan itu adalah upaya dalam mengkaji rangkaian fenomena geosfer dalam ruang melalui aspek ruangan meliputi lokasi dan kondisi alam. Jadi kata kunci dari pendekatan keruang ini, kalian fokus mengenai kondisi alam yang terjadi. Ini merupakan contoh fenomena gunung berapi yang meletus ya. Dan ini merupakan masuk ke dalam pendekatan keruangan, karena fenomena geosfer gunung berapi meletus ini merupakan kondisi alami, nggak ada campur tangan manusia sedikit pun. Ya, gunung berapi meletus karena adanya dorongan magma dari dalam bumi. Nah, itu kan karena dari kondisi alami kan, bukan karena ada campur tangan manusia. Jadi itu aja sih kata kunci yang harus kalian ingat mengenai pendekatan keruangan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya pendekatan ekologi atau kewilayahan. Nah, ekologi atau kewilayahan ini merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ya, jadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nah, kalian bisa lihat coba gambar di sini. Apakah ini merupakan kondisi yang alami, adanya rumah kumuh dan juga pemukiman kumuh maksudnya, pemukiman kumuh dan juga sungai-sungai yang sudah tercemar, apakah itu merupakan hal yang alami? Pastinya itu bukan ya. Pasti itu semua perbuatan dari manusia sendiri yang mendirikan rumah di dekat bantaran sungai dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam membuang sampah sehingga terjadilah pemukiman kumuh seperti ini. Jadi itu masuk ke dalam pendekatan ekologi atau kewilayahan. Selanjutnya yang ketiga itu pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini gabungan ya. Gabungan dari pendekatan keruangan yang pertama tadi dan pendekatan ekologi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Maksudnya jadi Jakarta. Kita ambil contoh kota Jakarta. Kota Jakarta itu merupakan dataran rendah. Nah, itu memang alami kan, sesuai dengan pendekatan keruangan. Selanjutnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Jakarta, sehingga banjir diperparah adanya sampah karena perbuatan warganya sendiri. Yang tadi karena Jakarta merupakan dataran rendah itu alami, terus terjadinya banjir, tadi karena intensitas hujan kota Jakarta yang tinggi, dan diperparah banjirnya tambah parah karena banyaknya masyarakat Jakarta itu yang belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena perbuatan warganya sendiri itu berdampak. Nah, itu jadi dia saling berdampak ya, antara apa yang dilakukan manusia dengan lingkungannya, yaitu akan terjadi seperti ini. Jadi ada kaitannya ya antara keruangan dan juga ekologi. Keruangan itu tadi yang alami, ekologi itu tadi interaksi manusia dengan lingkungannya, seperti itu. Semoga dapat dipahami.
Selanjutnya untuk mengenai latihan soal ya, dalam pendekatan geografi, silakan untuk latihan soal ini kalian kerjakan di buku tulis geografi kalian, nanti dimasukkan ke dalam e-learning ya, dipoto dengan jelas. Mohon maaf, Miss batuk. Nah ini, nomor 1, soalnya itu awal tahun 2020 terjadi longsor di Kabupaten Bogor yang menghancurkan desa adat di sana. Hujan deras selama semalam membuat lereng perbukitan di atas desa jenuh, air, dan tanah tidak mampu lagi menahannya. Nah, kira-kira pendekatan geografi apa sih yang sesuai dengan ilustrasi menggambarkan cerita di atas? Misalnya kalau bilang ini merupakan ilustrasi ekologi. Kalau misalnya itu ekologi, kamu jelaskan kenapa. Seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 2, kalian buatlah satu contoh pendekatan geografi yang lainnya ya. Jadi buat ilustrasi loh, jangan sampai ada yang salah lagi. Buat contohnya, pendekatan geografi apa saja yang bisa kalian berikan contoh. Seperti itu. Semoga dapat memahami tugas mengenai pendekatan geografi. Ini geografi nih harusnya. Typo. Maaf. Oke, lanjut. Prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu merupakan pedoman yang selalu digunakan untuk menganalisis fenomena geosfer. Kalau tadi pendekatan itu metode atau cara, kalau prinsip itu pedomannya. Ya, pasti kita setiap orang tuh punya prinsip. Nah, ini geografi pun juga sama. Ya, jadi pedoman yang selalu digunakan untuk menganalisis fenomena geosfer. Prinsip geografi itu ada 4. Ada prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Ya, kalau tadi pendekatan ada 3, kalau prinsip ada 4. Mari kita bahas satu-satu. Prinsip distribusi atau nama lainnya itu persebaran, itu berkaitan dengan persebaran, kata kuncinya ya. Persebaran fenomena atau fakta di muka bumi yang tidak merata. Ya, kita ambil contoh di sini persebaran fauna di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu tidaklah sama. Tidak dapat ditemukan hewan komodo. Ya, hewan komodo itu kan hewan yang endemik ya. Endemik itu hewan asli yang ada di daerah tersebut, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dia nggak mungkin ditemukan di Pulau Sumatera. Dan sebaliknya juga tidak ditemukan di NTT ini gajah gitu atau harimau, karena gajah harimau itu dapat ditemukan di Pulau Sumatera ataupun Jawa, seperti itu ya. Harimau Jawa. Nah, jadi persebaran di muka bumi ini tuh berbeda-beda. Nah, ini bisa ambil contoh persebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya prinsip interrelasi. Nah, interrelasi ini merupakan hubungan sebab akibat dari satu gejala dengan gejala lainnya di muka bumi. Ini yang udah kita pelajari ya kemarin, masih ingat kan? Ini merupakan waduk gajah mungkur. Dalam prinsip interrelasi, kalau kita buat ilustrasinya seperti ini. Sedimentasi di waduk gajah mungkur itu disebabkan wilayah hulu sungai Keduang banyak pohon yang ditebang sehingga memicu longsor dari wilayah hulu ke hilir waduk gajah mungkur. Jadi ini ada akibat dari perbuatan manusia juga gitu, yang menebang pohon di hulu sana. Sehingga tanah di sana mudah longsor, sehingga material yang membuat sedimentasi di waduk gajah mungkur ini cepat dan menumpuk di bagian hilir waduk gajah mungkur. Seperti itu. Itu merupakan prinsip interrelasi. Selanjutnya, prinsip deskripsi, yaitu kata kuncinya kalian harus ingat itu deskripsi itu menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi di muka bumi bisa melalui tulisan, data, grafik, ataupun tabel. Nah, ini merupakan data ya. Data di sini contohnya jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk di tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Nah, ini fakta, ada datanya dan dijelaskan ya tadi ini kalau melalui tulisan seperti ini merupakan bagian dari prinsip deskripsi. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi ini gabungan ya dari 3 prinsip geografi sebelumnya. Kalian masih ingat kan tadi prinsip geografi sebelumnya ada apa? Ada prinsip distribusi, deskripsi, interrelasi.
Di sini Miss ambil contoh kasusnya seperti ini. Di Indonesia banyak ditemui gunung berapi yang aktif, sekitar 129 gunung berapi yang aktif di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Letusan gunung berapi dapat memakan korban jiwa dan kehilangan harta benda akibat diterjang awan panas. Akan tetapi, pasca bencana erupsi ini, tanah di sekitarnya menjadi subur. Nah, yang warna hijau ini itu merupakan bagian dari prinsip deskripsi. Ya, karena dia punya data menjelaskan tuh. Ada sekitar 129 gunung berapi yang ditemukan di Indonesia. Terus prinsip distribusinya yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Persebarannya. Letusan gunung berapi dapat memakan korban jiwa dan kehilangan harta benda akibat diterjang awan panas. Akan tetapi, pasca bencana erupsi ini, tanah di sekitarnya menjadi subur. Nah, ini merupakan dari prinsip interrelasi. Jadi ilustrasi ini masuk ke dalam prinsip korologi karena tergabung dari 3 prinsip geografi sebelumnya. Seperti itu. Semoga kalian dapat memahami. Nah, latihan soal prinsip geografi seperti ini. Hujan deras awal tahun 2020 di Kabupaten Bogor menyebabkan banjir bandang. Tercatat ada 7 korban jiwa meninggal dunia dan 1 orang terbawa arus banjir, namun selamat. Hal ini cukup mengejutkan banyak pihak dengan terjadinya bencana seperti tsunami kecil itu. Banjir paling parah terjadi di Kecamatan Gunung Putri, sedangkan kerusakan paling berat di Kecamatan Jasinga. Nah, dari ilustrasi ini, cobalah kalian buat, seperti misalnya ini ya, contohnya seperti ini. Kalian buat di sini, mana aja kalimat yang menunjukkan itu masuk ke dalam prinsip interrelasi, distribusi, maupun deskripsi. Ya, seperti sebelumnya tadi, bisa dilihat. Dan tugas yang terakhir itu, ini harusnya nomor 4. Salah nulis. Buatlah satu contoh prinsip geografi yang lainnya. Kan tadi prinsip geografi ada 4. Silakan kalian buat contoh satu, pilih yang mana saja, pakai bahasa kalian ya pastinya ya. Jangan hanya nyontek Google gitu. Coba untuk dipahami mengenai prinsip geografi lainnya pakai bahasa kalian. Seperti itu. Jadi soalnya ada 4 ya, ini harusnya 4. Oke, kalaupun alhamdulillah ya, udah selesai nih penjelasan dari Miss mengenai pendekatan geografi dan prinsip geografi. Kalaupun dari penjelasan Miss ada yang masih kalian belum mengerti, Miss persilakan untuk kalian bertanya, baik melalui grup ataupun PC. Langsungkan kalaupun misalnya kalian masih belum mengerti ya. Sekian dari Miss Alda, semoga kalian dapat memahami. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.